pembahasan pertama yaitu mengenai aspek-aspek emosi, sosial, moral, dan religi remaja. Aspek perkembangan emosi remaja, kehidupan seseorang pada umumnya selalu dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dan minat spesifik pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selain itu, kita percaya pula bahwa seseorang merespon dan melakukan tindakan terkadang diarahkan oleh penalaran dan pemikiran-pemikiran rasional akan pertimbangan objektif akan nilai dan norma yang ada. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya seorang individu bergerak atau merespon sesuatu kondisi diakibatkan oleh dorongan emosional yang banyak mencampuri bagaimana seseorang berpikir dan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Perilaku dan sikap kita dalam kesehariannya secara umum didorong oleh perasaan-perasaan tertentu, seperti halnya sedih, senang, perasaan kecewa, atau berbangga hati akan suatu hal atau kondisi. Menurut Muslika dan Sikit tahun 2013, perlu ditekankan bersama bahwa emosi dan perasaan merupakan sesuatu hal yang berbeda satu sama lain. Walaupun demikian, arti keduanya tidak dapat dibedakan secara eksplisit atau tegas. Hal ini karena pada kondisi tertentu secara efektif dapat dikatakan secara perasaan, tetapi juga dapat dikatakan sebagai emosi, sebagai contoh, marah dengan diam atau tertawa dalam kesedihan. Emosi menurut Talib tahun 2017 merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah efektif. Kemudian Maulina dan Budiono juga berpendapat bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan atau tindakan. Yang pertama, pengelompokan emosi. Emosi secara umum dapat dibagi menjadi dua aspek atau kelompok, yaitu kelompok emosi sensorik dan kelompok kejiwaan atau psikis. Emosi sensorik merupakan emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh kita dan biasanya sangat terkait dengan fungsi sensorik dalam organ atau indera kita seperti halnya perasaan dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Yang kedua, emosi psikis merupakan bentuk-bentuk emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Beberapa bentuk emosi kejiwaan atau psikis biasanya muncul akibat sensor luar yang lebih kuat atau dalam, tidak hanya pada sisi organ atau indera kita seperti halnya pada emosi sensorik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja menurut Harlock antara lain usia. Semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang sesuatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi. Yang kedua, perubahan fisik dan kelenjar pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan ketekanan. Emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar, sedangkan menurut Muhammad Ali dan Asrori, sejumlah faktor yang mempengaruhi kematangan emosi remaja yaitu perubahan jasmani ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang, dan ketidakseimbangan ini diduga berpengaruh pada perkembangan emosi remaja. Tidak setiap remaja menerima perubahan kondisi tubuh seperti itu, sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja dan sering menimbulkan masalah pada perkembangan emosinya. Perubahan pola interaksi dengan orang tua terhadap anak remaja termasuk sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja orang tua, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta kasih. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Perubahan interaksi dan teman sebaya remaja sering membangun interaksi sesama dengan teman sebayanya secara khas, dengan cara berkumpul atau melakukan aktivitas bersama dengan membentuk geng. Perubahan pandangan luar faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja. Selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri adalah pandangan dari dunia luar dirinya. Aspek perkembangan sosial remaja. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dan kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, atau melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama.
Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak usia 6 bulan. Di saat itu, mereka telah mampu mengenal manusia lain, terutama ibu dan anggota keluarganya. Anak mulai mampu membedakan arti senyum dan perilaku sosial lain, seperti marah atau tidak senang mendengar suara keras dan kasih sayang. Sunarto dan Hartono dalam Muslika dan Sigit tahun 2013 menyatakan bahwa hubungan sosial atau sosialisasi merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Bronfenbrenner menyatakan bahwa perkembangan sosial terdapat hubungan resiprokal antara perkembangan sikap dan perilaku remaja dengan lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan fisik seperti keadaan rumah dan perabotnya, fasilitas belajar, dan semacamnya. Seiring dengan individu mulai memasuki masa remaja, remaja mulai tertarik perhatiannya dari lingkungan keluarga terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, melalui kelompok teman sebaya. Menurut Talib tahun 2017, seiring dengan meningkatnya usia remaja, interaksi dengan orang tua menjadi berkurang. Sebaliknya, interaksi dengan teman sebaya semakin meningkat. Kemudian, dengan meningkatnya waktu yang digunakan remaja untuk berinteraksi dengan teman sebaya, yaitu berkaitan dengan perkembangan sikap yang kadang-kadang kontraks dengan orang tua mereka. Tahap perkembangan sosial berdasarkan penjelasan di atas, maka dikatakan bahwa perkembangan sosial berarti diperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bersosialisasi atau sosialet memerlukan 3 proses menurut Harlock dalam Muslika dan Sigit tahun 2013. Terdapat 3 tahap atau proses dalam perkembangan sosial adalah berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan sosial tersebut. Memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya, dan setiap anggotanya dituntut untuk dapat memenuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. Memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorang harus mempunyai orang yang menjadi kelompok atau aktivitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. Bentuk perilaku sosial. Klasifikasi mengenai perilaku sosial atau tindakan sosial menurut Max Weber adalah: yang pertama, rasionalitas instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu penting oleh si pelaku. Tindakan tradisional. Tindakan tradisional adalah tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan telah lazim dilakukan. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Tindakan afektif. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau pencapaian yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, ketakutan, kemarahan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperhatikan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional, karena kurangnya pertimbangan yang logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya. Aspek perkembangan moral remaja. Pengetahuan moral merupakan aspek utama dalam perkembangan sisi kemanusiaan kita, berkenaan dengan diferensiasi struktur maupun fungsi dari organ-organ tubuh yang berpengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan remaja. Salah satu aspek perkembangan remaja yang mengalami perubahan yaitu aspek moral. Kemampuan pengambilan keputusan moral remaja selalu berkembang selaras dengan perubahan rentan usianya. Menurut teori Coolidge, tahapan perkembangan moral seseorang akan melewati 3 fase, yaitu: yang pertama, tahap prokonvensional. Pada level prokonvensional, individu-individu merespon terhadap perhatian personal dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan personal secara fisik dan hedonistik. Tahap pertama, orientasi Hukianun. Individu-individu pada tahap pertama penalaran moral melakukan penilaian
judgment. Dalam terminologi konsekuensi secara fisik, mereka menghindari hukuman dan kadang-kadang mereka mengalah untuk menghindari hukuman. Aspek perkembangan religi remaja. 2. Religi agama. Religiusitas atau keberagamaan merupakan bentuk pengabdian manusia terhadap agama atau bentuk kesalahan seseorang pemeluk agama. Religiusitas merupakan konsep yang mengacu pada fenomena sosial yang berkaitan dengan bagaimana agama hidup dalam diri dan dialami oleh pemeluknya. Istilah religiusitas merupakan istilah sosiologis dan psikologis yang komprehensif karena digunakan untuk mencakup berbagai aspek aktivitas, dedikasi, dan keyakinan keagamaan yang dimiliki atau dilakukan oleh orang yang beragama. Perkembangan agama pada para remaja ditandai oleh beberapa faktor. Perkembangan rohani dan jasmani. Perkembangan tersebut antara lain yaitu pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, perkembangan sosial, perkembangan moral, sikap dan minat, ibadah. Yang kedua, faktor-faktor pembentukan religi. Perilaku beragama orang tua menurut Warsiyah dalam perspektif Islam sebagaimana bersabda Nabi Muhammad SAW bahwa pada dasarnya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Artinya bahwa orang tua berperan penting dalam menentukan keyakinan pada anaknya. Apabila orang tua menganut keyakinan agama Islam, maka kemungkinan besar anaknya juga akan menganut agama Islam. Begitu juga dengan agama lain. Pendidikan agama Islam di sekolah. Usia remaja merupakan usia yang bertepatan dengan masa sekolah menengah atas, sehingga remaja memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran agama Islam di sekolah. Melalui mata pelajaran pendidikan agama, memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama secara komprehensif dan akurat, sehingga dapat memupuk religiusitas pada anak ke arah positif. Ajaran-ajaran agama yang diperoleh siswa di sekolah melalui mata pelajaran agama diberikan secara bertahap, dari SD sampai SMA dan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa, sehingga kematangan beragama siswa dapat berkembang sesuai perkembangan usianya. Studi yang dilakukan oleh Zuckerman menunjukkan ada kolerasi positif antara tingkat pendidikan dengan perilaku religius seseorang. Konformitas teman sebaya. Kelompok teman sebaya merupakan bagian terpenting bagi kehidupan remaja, karena interaksi dengan teman sebaya paling sering dilakukan dalam sehari-hari mempunyai unsur-unsur positif, yaitu saling memberikan perhatian dan saling mufakat, membagi perasaan, saling menerima diri, dan saling memberikan sesuatu kepada orang lain. Kelompok teman sebaya berfungsi sebagai lingkungan sosial bagi remaja yang mengajarkan keterampilan sosial sebagai landasan untuk berhubungan dengan orang lain.